Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Denada dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penerapan metode tren dan variasi musim pada usaha donat dapur Ambu. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui metode tren yang paling sesuai pada usaha donat dapur Ambu. Yang kedua, meramalkan penjualan usaha donat dapur Ambu pada tanggal 15 Maret 2020. Yang ketiga, mengetahui indeks musim pada periode 25 Februari 2020 sampai 9 Maret 2020. Selanjutnya adalah metode semi rata-rata yang akan dijelaskan oleh Jainul Hikmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainul Hikmat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perhitungan metode semi rata-rata. Di sini saya mempunyai 14 data, tepatnya dari tanggal 25 Februari sampai tanggal 6 Maret. Tanggal 14 hari ini kita bagi dua terlebih dahulu. Dikarenakan ini genap, maka kita bisa langsung dibagi dua. Jadi satu kelompoknya tuh 7. Nah, kita udah bagi kelompok menjadi 2. Tinggal sekarang mencari rata-rata per kelompok. Cara mencari rata-rata per kelompok, data yang 7 itu dari tanggal 25 sampai tanggal 2 kita ditambah semuanya, terus kita dibagi menjadi 7, didapatkan kelompok 1 itu 22,71 nilai rata-ratanya. Nah, untuk kelompok yang keduanya dari tanggal 3 sampai tanggal 9 itu datanya kita tambahin semuanya, terus dibagi menjadi 7 juga, dibagi 7, hasilnya 21,86. Nah, kita udah ketemu nih nilai rata-ratanya dari kelompok 1 itu 22,71 dan nilai rata-rata kelompok 2 21,86. Sekarang menentukan titik tengah dari kelompok 1. Titik tengah dari kelompok 1 itu di tanggal 28. Maka tanggal 28 kita kasih nilai 0 dikarenakan titik tengahnya tanggal 28. Nah, yang titik tengah kelompok 2 itu tanggal 6. Jadi sama, titik 2 kelompok 6 kita kasih 0. Nah, untuk yang titik 1 kelompok titik 1 kelompok 1, titik tengah kelompok 1, itu ada 0. Jadi kita kasih ke atasnya itu min. Dari tanggal 28 berarti tanggal 27-nya tuh min 1, tanggal 26-nya min 2, dan tanggal 25-nya min 3. Nah, ke bawahnya kita kasih plus tanggal 29, plus 1, tanggal 1 Maret, plus 2, dan seterusnya sampai tanggal 9 Maret kita kasih plus 10 berarti ya. Terus untuk kelompok kedua yang tadi titik tengah yang dari tanggal 6 Maret itu kan dikasih 0 ya. Terus nilai ke atasnya itu dikasih min 1. Ya, jadi dari tanggal 5 sampai tanggal 25 Februari kita itu kasih min. Jadi min 1, min 2 sampai dengan min 10. Nah, untuk ke bawahnya kita kasih plus sama kayak yang tadi kelompok 1, yaitu plus 1, plus 2 sampai plus 3. Nah, di sini berarti ada 3 tanggal ya yang plus tuh. Tanggal 7 plus 1, tanggal 8 plus 2, dan tanggal 9 plus 3. Baik, udah. Kita menentukan persamaan. Nah, ada rumusnya, yaitu rumusnya Y aksen sama dengan A tambah B X. Nah, kita tahu A itu dari kelompok 1 22,71 dan dari kelompok 2 21,86. Sekarang kita cari B-nya. B-nya yang mana tuh? Nah, B-nya tuh didapatkan dari K2 dikurangi K1 dibagi
eh, dibagi tanggal dasar dari kelompok 2 dan tanggal dasar dari kelompok 1. Ya, tepatnya 21,86 dikurangi 22,71. Nah, itu hasilnya 0,85. Nah, dibagi 7 hasilnya 0,12. Nah, jadi kita dapatkan B sama dengan B sama dengan min 0,12. Nah, sekarang kita masukin yang tadi ke rumus itu. Y aksen berarti kita masukin dulu yang tanggal 28. Y aksen sama dengan A-nya tadi 22,71 dikurangi ditambah min 0,12 X. Kita udah dapatkan ya yang tadi. Terus yang kedua, Y aksen tanggal dasar 6 Maret. Itu nilai A-nya 21,86 ditambah B-nya itu 0,2X. Demikian metode perhitungan metode semi rata-rata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Stefani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren kuadrat terkecil. Dalam tren kuadrat terkecil memiliki rumus atau persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan sigma Y per N dan B sigma YX per sigma X kuadrat. Berdasarkan data yang kami peroleh, data kami menggunakan metode kuadrat terkecil genap, di mana titik tengah data kami ada pada tanggal 2 Maret 2020 dan 3 Maret 2020. Pada tanggal 2 Maret 2020 minus 0,5 dan 3 Maret 2020 0,5. Untuk menentukan kode X tersebut sebelum tanggal dasar tersebut itu minus, dan untuk sesudah tanggal dasar itu hasilnya positif. Karena persamaan tren kuadrat terkecil Y sama dengan A plus BX, maka kita harus mencari nilai A sigma Y per N sama dengan 312 per 14 sama dengan 22,28, dan nilai B sigma YX per sigma X kuadrat sama dengan minus 94 per 227,5 sama dengan minus 0,41. Jadi persamaan tren Y aksen sama dengan 22,8 minus 0,41X. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai tren kuadrat terkecil. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafsanjani. Di sini akan menjelaskan tentang metode semi rata-rata. Untuk menentukan metode tren terbaik, maka kita harus mencari nilai kesalahan masing-masing metode. Untuk metode semi rata-rata, kita harus mencari nilai Y aksen, yaitu dengan memasukkan nilai X ke dalam persamaan. Selanjutnya, mengurangi Y dengan Y aksen. Lalu hasil tersebut kita pangkat duakan. Lakukan ini untuk masing-masing data. Lalu jumlahkan hasil Y dikurang Y aksen kuadrat sehingga didapatkan nilai 671,54. Baik, selanjutnya kita mencari nilai kesalahan metode kuadrat terkecil. Sama seperti metode semi rata-rata, kita harus mencari Y aksen terlebih dahulu. Lalu menjumlahkan hasil Y dikurang Y aksen kuadrat, sehingga didapatkan nilai kesalahan sebesar
655,59. Maka metode tren terbaik yaitu menggunakan metode kuadrat terkecil karena mempunyai nilai kesalahan yang lebih kecil. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mengenai perhitungan indeks musim menggunakan metode rata-rata sederhana. Jadi hasil dari tanggal tersebut, misalkan dari tanggal 25 tuh penjualannya 27. Nah, 27 itu dibagi kan tadi udah dapatkan ya nilai rata-ratanya, berarti ini dari tanggal 27 itu termasuknya kelompok 1. Nah, tanggal 25 itu didapatkannya nilainya 27 dibagi nilai rata-ratanya 22,8. Ya, 22,8 terus dikali 100. Nah, indeks musimnya ini didapatkan 121. Nah, selanjutnya yang tadi nih contoh kedua yang tanggal 26. Tanggal 26 tuh hasil penjualannya 29, maka 29 dibagi 22,8 dikali 100. Dihasilkannya hasil indeks musimnya 130%. Ya. Dan selanjutnya sampai dengan tanggal 9 Maret. Tanggal 9 Maret itu penjualannya 21, maka dibagi rata-ratanya 22,8 dikali 100. Hasilnya 94%. Nah, jadi ini penjualan rata-rata penjualan dari 14 hari tersebut didapatkan 22,28. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya yaitu yang pertama, metode yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena mempunyai nilai kesalahan paling kecil. Yang kedua, persamaan tren sama dengan Y aksen sama dengan 22,8 min 0,41 X. Yang ketiga, indeks musim rendah pada tanggal 28 Februari dan 2 Maret. Yang keempat, indeks musim tinggi pada 26 Februari, 29 Februari, 1 Maret, dan 5 Maret. Sekian